Siap-siap YouTube akan berubah ke arah yang kita nggak inginkan. NFT, kripto. Hai, selamat datang di Seputar Internet. Dan tahukah kalian kalau CEO dari YouTube, yaitu Susan Wojcicki, akhirnya mengundurkan diri? Setelah hampir 10 tahun dan menjadi sosok yang kurang disukai oleh konten kreator YouTube, akhirnya Susan turun dari tahtanya. No. Sorry. Ya, gue tahu Susan banyak yang gak suka. Mungkin kalian juga gak suka sama kepemimpinan Susan. Tapi menurut gue, hal ini bukanlah hal yang bagus. Kok gitu? Gue rasa gue perlu apresiasi Susan dulu telah menjadi pemimpin di platform sosial media untuk konten kreator yang menurut gue paling mending. Ingat ya, paling mending dari seluruh platform yang bisa kalian temukan di internet untuk kreator. Walaupun suka bikin kebijakan yang ngerugiin kreator, dolar kuning, channel lagi ramai-ramainya gampang dihack, advocalypse, milih kreator yang gak beres untuk jadi the face of YouTube dan lain-lainnya, Susan lebih mending dibandingkan lain-lainnya. Setidaknya itu dari perspektif pribadi gue, pengalaman pribadi gue selama menjadi konten kreator di internet ini. TikTok yang disukai dan digemari banyak orang. Buset, itu udah berapa video gue ke take down atau suaranya hilang atau tiba-tiba dianggap sebagai bullying. Gue nggak tahu bullyingnya di mana video gue. Pokoknya udah hilang aja terus dibilang hati-hati ntar akun lu hilang. Dan gue nggak tahu mesti ngapain dan gue juga bingung mesti diapain gitu. Gue ganti bio aja kena pelanggaran sama TikTok. Gak ngerti lagi gue sama TikTok, swear dah. Dan gue gak bisa hubungin orang TikTok kalau misalnya ada apa-apa sama akun gue. Ya gue tahu ada konten kreator TikTok yang udah bisa berhubungan sama manajer-manajer atau perwakilan mereka di Indonesia, tapi gue gak dapet. Ya kan ini cerita-ceritanya lagi dari perspektif gue. Instagram, wah apalagi ini. Lu sadar gak sih kalau akun IG gue, eno_bening itu hilang selama seminggu lebih di bulan Januari? Iya, tahu-tahu hilang aja. Gue gak tahu alasannya apa, gue gak tahu salah gue di mana, tapi tahu-tahu hilang, tahu-tahu nggak bisa diakses, tahu-tahu katanya akunnya akan di-delete karena melanggar peraturan. Peraturan apa, postingan yang mana, nggak dikasih tahu. Dan sama masalahnya, gue nggak punya orang Instagram atau Meta atau Facebook yang bisa gue hubungi untuk kasih tahu dong ini salahnya apa, gue mesti ngapain akun gue, atau gue pasrah aja udah. Yang akhirnya gue coba-coba sendiri dan tahu-tahu balik sendiri tiba-tiba, dan ya udah tahu-tahu balik lagi dan tahu-tahu normal lagi. Dan gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di luar hilangnya akun gue juga, gue pernah ya selfie doang. Gue selfie doang dianggap melanggar community guidelines. Gue selfie salah sama Instagram. Sama aja kayak TikTok, ada aja gitu yang entah ini by komputer, by beneran orang review postingan gue gitu. Tapi iya, konten gue katanya melanggar komunitas gitu. Komunitas mana? Selfie gue dianggap melanggar community guidelines. Iya tahu gue jelek, tapi yang gak usah sampai dikasih strike juga sih. Terus Twitter, really? Twitter blue? Elon Musk? Enggak deh. Dan dari 4 itu, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube yang masih menghasilkan uang tanpa harus kita ada deal sama sponsor, minimal buat bayar listrik, bayar internet, atau setidaknya mengencourage lu untuk terus upload karena lu bisa mendapatkan keuntungan, itu masih YouTube dengan AdSense-nya. Sekali lagi, ini cuma main menang-mending. YouTube yang terbaik dari yang terburuk, bukan yang terbaik beneran. Bisa dipahami ya. Dan itu semua berlangsung selama kepemimpinannya Susan. Dan Susan akhirnya mengundurkan diri. Nah, gue lihat nih banyak orang di internet itu menganggap kalau turunnya Susan itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang membawa kebahagiaan, hal yang sepertinya memberikan harapan gitu. Wah, keren nih tombol dislike bakal balik. Wah, keren nih nanti dolar kuning dihilangin. Wah, keren nih semoga nanti kita nggak perlu upload short gitu biar video-video biasa kita itu trafficnya itu masih yang kayak dulu-dulu. Iya, ya optimis itu bagus gitu. Gue juga paham gitu. Keoptimisan kalian juga didukung oleh seberapa kalian gak demen sama kepemimpinannya Susan dan akhirnya Susan turun gitu. Namun ada baiknya optimisme kalian itu juga didukung oleh ngecek siapa sih yang bakal menggantikan Susan di YouTube. Yang akan menggantikan Susan menjadi CEO YouTube namanya adalah Neal Mohan, atau kita panggil aja sekarang Pak Mohan. Pak Mohan ini adalah Chief of Product di YouTube, yang dimana dia bertanggung jawab terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh YouTube. Wah, berarti lumayan kan nih orang yang udah lama di YouTube juga dan bertanggung jawab di produk-produk yang akan dikeluarin sama YouTube, seperti Shorts, seperti join membership dan lain-lain. Iya, itu benar. Tapi lo tau nggak kalau dulu orang ini adalah orang yang sama yang bilang bahwa YouTube bakal ada NFT dan kripto-kriptoannya. Nah ini bayangin, orang yang tadinya bakal mengkawinkan blockchain, NFT, kripto dengan YouTube akan menjadi pemimpin YouTube, kepalanya YouTube, orang tertinggi di YouTube. Wah.
Yes, buat kalian yang belum tahu, Pak Noel Mohan inilah yang dulu sempat mengeluarkan ide dan bahkan sudah bilang ke publik kalau YouTube bakal NFT-NFT-an, kripto-kriptoan, dan akhirnya entah kenapa nggak jadi, atau belum jadi, atau dihilangkan begitu aja, atau asumsi gua Susan bilang, ih ngapain sih YouTube kripto-kriptoan, lu nggak usah lah gitu. Atau apalah yang terjadi di belakang sana, pokoknya project YouTube dikawinkan dengan kripto-kripto dan NFT-NFT-an ini nggak berjalan sampai sekarang. Thank God! Sekali lagi buat kalian para kripto ngabers di luar sana ya, gue ini nggak anti sama kripto, NFT, blockchain, dan kawan-kawannya. Gue juga mainin, tapi gue nggak invest, dan karena gue pelajarin itu, gue tahu betul kalau YouTube itu ngapain NFT gitu loh. Ya ngapain dia kripto-kriptoan. Ya gue nggak tahu ya apakah dia bakal ganti bisnis model atau apa gitu. Tapi gue rasa YouTube ini yang bikin gede adalah kreatornya ya. Dan kalau lu paham, ada pihak nih yang bikin perusahaan lu itu bisa gede, ya lu bakal membuat pihak ini tuh jadi nyaman dan stay di lu punya platform, yaitu YouTube. Sekarang gue tanya, berapa persen kreator yang kayak teriak-teriak dan urgensi banget nih untuk butuh segera YouTube itu blockchain, kripto, dan NFT. Justru YouTube banyak yang dihack channelnya untuk mempromosikan kripto scam dan NFT scam dan blockchain scam gitu loh. Gue nggak pernah lihat channel YouTube orang dihack itu untuk mempromosikan ilmu hitam gitu ya, atau ajaran agama baru. Enggak, ujung-ujungnya adalah kripto-kriptoan. Dan ini menurut gue bahaya dan nggak jelas ngapain kita tiba-tiba ngarah ke NFT dan kripto. Apa urgensinya? Apa benefitnya buat konten kreator? Apakah selama ini konten kreator berharap bahwa fans-fansnya ikut join membership channel itu bayarnya pakai Ethereum gitu? Nggak ada urgensinya. Bahkan di luar sana bisa bayar pakai kartu kredit, di Indonesia bisa pakai e-money. Ya ngapain kita NFT, kripto, dan lain-lain di tempat orang ngupload video ini? Jadi ya ini saran gue aja untuk jangan terlalu optimis akan turunnya Susan dan naiknya Pak Mohan. Perlu digarisbawahi bahwa YouTube akan menjadi NFT-NFT-an, kripto-kriptoan itu bukanlah sebuah kepastian, melainkan hanya hipotesa gue, asumsi gue dari gue mempelajari siapa sih orang yang akan menggantikan Susan sebagai CEO YouTube. Dan jelas-jelas orang ini langsunglah yang kemarin ngomongin masalah YouTube dan kripto-kriptoan. Ya tentu aja gue harap itu nggak terjadi. Dan sebenarnya Susan itu nggak turun hari ini juga dan udah gitu langsung digantiin sama Pak Mohan. Enggak, Susan lagi di masa transisi karena posisi dia ini ya nggak segampang itu untuk resign atau cabut gitu ya. Dan gue ulangi sekali lagi, gue juga nggak anti kripto, gue nggak anti NFT, nggak anti blockchain, nggak anti Web3. Gue cuman anti sama sesuatu yang diambil karena hype doang ya, terus dipakai gitu. Ini udah kejadian loh, hype doang dipakai, nyesel. Kalau emang jelas alasannya, kalau emang jelas urgensinya dan bisa kita pahami dan ternyata memang bisa menguntungkan kreator, ya kenapa tidak? Tapi sampai sekarang belum kita lihat skema besarnya, belum tentu terjadi juga, dan sayangnya di luar sana gue belum melihat ya project NFT, project crypto yang berbentuk video streaming sukses dan berhasil. Jadi itu sih yang gue khawatirkan, tapi itu semua hanya asumsi dan dugaan, dan gue nggak sendirian kayak gini. Gue juga ada ngecek beberapa konten kreator seperti Mois juga bilang hal yang sama gitu. Sayang banget aja kalau misalnya pemimpin baru ini bukan yang ngebenerin yang gagal dibenerin sama pemimpin sebelumnya, malah nge-ground zero gitu, dihancurin terus dibikin baru gitu, bisnis model yang baru dan lain-lain yang kripto-kriptoan, NFT. Why? Ya itu aja dari gue, Opening. Kalau kalian suka pembahasan atau video seperti ini, jangan lupa untuk mensupport gue dengan klik tombol join di bawah dan jadilah member yang mensupport channel ini secara langsung, dan kalian bisa mendapatkan banyak benefit, dan salah satu benefitnya adalah lihat nama kalian akan bisa keluar selama video ini tayang. Thank you yang udah nontonin seputar internet. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Susan, kalau cabut dari YouTube jangan kasih ke orang NFT.